Selamat datang para pembelajar. Video berikut merupakan contoh perhitungan properti mekanis pada logam, masih bersama saya, Lia Cundari. Contoh perhitungan merupakan editing dari video berjudul NF Juara Video Fisika, Elastisitas 1, Stress, Strain, dan Modulus Young, SMA PPLS dan Ronin, merupakan video dari Bimbel Nurul Fikri dengan laman bisa dilihat pada slide. Video tentang materi properties dari uji tarik kepunyaannya Pramio Garson Sembiring dengan laman bisa dilihat pada slide. Contoh soal pertama yaitu mengenai pertambahan panjang kawat. Bisa disimak pada video berikut. Mari kita lihat soal berikut. Suatu beban digantung pada kawat baja dengan panjang 4 meter, luas penampang 64 cm persegi, dan modulus Young 2 kali 10⁻11 Newton per meter persegi. Jika gaya tegangan yang dialami kawat baja tersebut adalah 8 kali 10⁻6 Newton, pertambahan panjang kawat adalah A 10 mm, B 25 mm, C 50 mm, D 75 mm, dan E 100 mm. Soal ini mirip dengan soal SBMPTN tahun 2018. Mari kita bahas soalnya ya. Pertama, diketahui panjang L sama dengan 4 meter. Kemudian luas penampang A 64 cm persegi. Nah, ini perlu kita ubah dulu menjadi meter persegi. Jadi 64 kali 10⁻⁻4 meter persegi. Kemudian modulus Young E dari baja adalah 2 kali 10⁻11 Newton per meter persegi. Dan gaya tegangan F 8 kali 10⁻6 Newton. Ditanyakan adalah pertambahan panjang atau delta L. Nah, tadi kan kita ingat bahwa rumus modulus elastis ya, di bagian terakhir video sebelumnya adalah E sama dengan F kali L per A kali delta L. Maka secara matematis nanti kalau kita pindah-pindah ini, dapatkan delta L akan sama dengan F kali L dibagi dengan A kali E. Kalau kita masukkan F-nya tadi 8 kali 6, L-nya 4, A-nya 64 kali 10⁻4, E-nya 2 kali 10⁻11, maka didapatkan besar delta L-nya akan sama dengan 0,025 meter atau 25 mm. Maka jawabannya adalah B. Contoh kedua yaitu mengenai perhitungan modulus elastisitas. Bisa dilihat pada video. Ini adalah contoh. Jadi di sebelah kanan ini adalah tabel hasil percobaan dari aluminium. Dari tabel ini, hitung modulus elastisitas dari paduan aluminium. Terus kita menggunakan modulus elastisitas tersebut untuk menentukan panjang batang setelah deformasi dengan panjang awal 125 cm. Kita asumsikan bahwa tegangan sebesar 207 MPa diterapkan pada spesimen ini. Jadi kita lihat ketika tegangan sebesar 248,6 MPa, kita mendapatkan strain sebesar 0,0035. Untuk itu dari dua data itu kita bisa hitung modulus elastisitasnya. Ya, dengan rumus modulus Young atau modulus elastisitas sama dengan sigma dibagi epsilon. Kita dapat modulus elastisitasnya. Nah, sekarang dengan menggunakan Hooke's law dan dengan menggunakan modulus elastisitas yang sudah kita hitung tadi, sekarang kita bisa hitung berapa regangan yang terjadi apabila 207 MPa diaplikasikan ke spesimen. Kita dapat regangannya sebesar 0,003 cm per cm. Kita ketahui bahwa regangan adalah L dikurang L0 atau delta L dibagi L0. Dari rumus ini bisa kita dapat bahwa L sama dengan L0 ditambah epsilon L0. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, sekarang kita dapat bahwa sekarang panjang spesimennya adalah 125,375 cm. Contoh yang ketiga merupakan perhitungan ductility, di mana nanti ada perhitungan tentang percent elongation dan percent reduction area. Bisa disimak. Contohnya, ya, jadi ada spesimen. Ini spesimennya sama dengan yang contoh-contoh kita sebelumnya. Jadi ini adalah terdiri dari paduan aluminium, panjang awalnya 5 cm dan diameter awalnya 1,263 cm.
Data-data hasil pengujian tariknya ini adalah diberikan pada tabel ini. Setelah diuji, panjang akhirnya setelah mengalami kegagalan itu adalah 5,488 cm. Ya. Dan diameter akhir pada permukaan yang patah sebesar 0,995 cm. Sekarang kita harus menghitung ductility atau keuletan dari paduan ini. Jadi dari situ, dari rumus percent of elongation yang kita dapat tadi, kita masukkan ke rumus ini. Kita masukkan poinnya, ya, awal panjangnya 5, setelah dia patah panjangnya 5,488, kita dapat percent of elongationnya adalah 9,76%. Kalau percent reduction in area, ya, kita masukkan diameter awalnya 1,263, setelah mengalami necking dan patah, dia permukaan penampangnya jadi 0,995. Maka reduction in area-nya itu, ya, penurunan luas penampangnya itu adalah 37,9%. Jadi perhatikan di sini bahwa pada saat dia patah fracture, kita lihat bahwa terjadi pertambahan panjang 0,5125. Akibatnya seharusnya panjangnya itu ada 5 ditambah 0,5125, 5,5125. Tapi setelah patah diukur ternyata panjangnya adalah 5,488. Berbeda dan lebih kecil. Kenapa? Hal ini terjadi karena setelah patah sebagian dari regangan elastis itu mengalami pemulihan atau recover. Contoh yang keempat dan terakhir yaitu perhitungan engineering stress strain dan true stress strain. Bisa dinikmati pada video. Kita punya spesimen yang sama dengan contoh sebelumnya. Panjang awalnya 5 cm, diameter awalnya 1,263 cm, dan juga kita punya data-data uji tarik yang sama. Sekarang tugas kita adalah membandingkan engineering stress strain dan true stress strain dari paduan aluminium ini pada beban maksimum load. Ya, di sini kita dapati diameternya 1,243, atau pada saat dia patah, diameternya pada saat dia patah adalah 0,995. Ya. Pada saat maksimum load, kita masukkan datanya pada saat dia maksimum load. Di sini, ya, maksimum loadnya adalah 35.580 Newton. Kita masukkan, kita dapat 283,9 megapascal engineering stressnya. True stressnya kita dapat adalah 293,1 megapascal. Kita lihat di sini perbedaannya tidak terlalu besar, ya, 293, 283. Bagaimana dengan strainnya? Engineering strainnya adalah 0,06, true strainnya adalah 0,058. Jadi pada saat maksimum load, engineering stress dan true stress tidak terlalu jauh berbeda. Engineering strain dan true strain tidak jauh berbeda. Bagaimana pada saat patah? Pada saat patah, engineering stressnya adalah pada saat patah, datanya kita ambil dari yang terakhir ini, ya. Kita dapat 269,7 megapascal. True stressnya kita dapat 434,5 megapascal. Engineering strainnya 0,1025, true strainnya 0,476. Di sini kita lihat bahwa true stress ini jauh lebih besar dari engineering stress setelah terjadinya necking. Ya, jadi di sini baru kita lihat bahwa setelah necking terjadi, true stress strain curve akan jauh berbeda dengan engineering stress strain curve. Dan modulus elastis serta properti mekanis lainnya. Terima kasih.